Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HSC semester 3 hari ini kita hadir di MK Fikih Munakahat ya untuk pertemuan yang ketiga ya. Dan pertemuan ketiga ini nanti akan ada penugasan ya di akhir perkuliahan nanti akan ada penugasan dan Anda perlu persiapkan diri untuk mengerjakan tugas yang kedua ya, tugas dua. Baik, dan sebelum saya lanjutkan, saya akan bagikan terlebih dahulu link absensi untuk hari ini untuk kelas SC. Oke, sebentar ya. Saya akan tampilkan. Nah, ini dia ya. Silakan dibuka di chat room. Ini ada link yang bisa Anda isi sekarang juga. Oke, silakan. Sudah bisa dilihat di chat room ada link absensi untuk hari ini. Dan nanti absensi akan ditutup bersamaan dengan selesainya perkuliahan. Oke, silakan saya beri waktu secukupnya. Mangga, aturan. Kalau yang belum dapat bisa laporan. Pak, saya belum dapat link, silakan laporkan. Oke, sudah ada 10, 11, 12 mahasiswa yang sudah mengisi absen. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti sambil berjalannya waktu dan akan saya cek di akhir perkuliahan hari ini. Oke, baik. Sekarang kita langsung ke materi kita hari ini, yaitu materi tentang rukun pernikahan. Oke, saya tampilkan modulnya. Modul sudah saya share sejak kemarin, bisa dilihat di PCR masing-masing. Oke, kita lihat nih ya, saya share. Nah, nah ini dia ya, rukun pernikahan. Oke, bahan kajiannya ada dua. Pertama, pengertian rukun nikah, dan yang kedua, syarat-syarat wali dan syarat-syarat saksi. Perlu diketahui bahwa dari seluruh rukun nikah, tidak semua rukun nikah yang nanti disebutkan itu akan dibahas pada hari ini. Setidaknya hanya ada dua yang akan kita bahas. Pertama, wali nikah dan saksi. Sedangkan yang lain nanti akan ada penjelasannya pada pertemuan
berikutnya ya. Nanti akan ada penjelasan di luar materi hari ini. Nah, oke baik. Pengertian rukun nikah itu sebenarnya adalah sama seperti rukun-rukun yang lain dalam Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan, misalnya perbuatan nikah, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perbuatan itu sendiri. Jadi kalau rukun nikah, kalau misalnya sholat gitu ya, sholat rukunnya apa? Satu, takbiratul ihram. Dua, membaca surat al-fatihah dan seterusnya. Berarti perbuatan mengucapkan takbiratul ihram dan membaca surat al-fatihah itu kan menjadi bagian dari perbuatan sholat. Itu disebut sebagai rukun. Nah, begitu juga dengan rukun nikah. Sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan pernikahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perbuatan menikah itu tadi. Oke, rukun nikah itu apa saja? Nah, menurut ulama mazhab berbeda pendapat, ini mazhab yang empat ya, itu berbeda pendapat dalam menghitung dan menentukan rukun nikah. Kita lihat masing-masing mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah berpandangan bahwa rukun nikah itu ada 5. Pertama, calon suami. Kedua, calon istri. Ketiga, wali nikah. Keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, sirat atau ijab kabul. Itu rukun menurut mazhab Syafi'iyah. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah, sama seperti Syafi'iyah, ada 5, jumlahnya sama, dan penjelasannya sama. Berbeda kalau mazhab Malikiyah. Nah, Malikiyah ini juga sama jumlahnya, tetapi pada poin tertentu berbeda. Kalau di mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah ada saksi, sedangkan di Malikiyah itu tidak ada saksi, tetapi menjadi berganti dengan mahar, itu ya, mahar. Sedangkan yang terakhir Hanafiyah itu hanya ada 2, yaitu calon suami dan calon istri. Oke. Itulah rukun nikah menurut mazhab imam besar yang 4. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian wali nikah. Nanti untuk materi atau masalah pembahasan rukun nikah seperti calon suami, calon istri, kemudian sirat, itu akan dibahas pada materi pertemuan berikutnya. Bukan hari ini ya. Nah, kita akan bahas dulu wali nikah dan saksi. Oke, yang pertama wali nikah. Wali nikah ini ada syarat-syaratnya. Pertama, harus laki-laki. Nggak boleh wali nikah itu diambil dari perempuan atau dari ibu misalnya. Nggak boleh. Harus dari laki-laki. Bapak dan lain sebagainya. Saudara kandung dan lain sebagainya. Yang kedua harus beragama Islam. Jadi antara wali dan yang diwaliin, misalnya si perempuan, itu harus satu agama, yaitu harus beragama Islam. Ketiga harus balik. Balik maksudnya apa? Sudah cukup umur untuk menanggung beban sebagai mukallaf atau orang yang dibebani tanggung jawab melaksanakan kewajiban dalam syariat. Itu harus balik. Jadi misalnya ada saudara kandungnya yang masih kecil misalnya. Secara hukum memang wajib menjadi wali nikah. Tapi karena dia tidak memenuhi syarat wali, karena faktor belum balik, maka berganti ke wali berikutnya, urutan wali berikutnya. Yang keempat harus berakal, artinya tidak gila, tidak mengalami penyakit mental dan lain sebagainya, seperti epilepsi atau retardasi mental, itu ya. Harus sehat akalnya, sehat jiwa dan akalnya. Dan yang kelima atau yang terakhir, adil atau tidak fasik. Ini sama jadi satu ini. Adil atau tidak fasik. Artinya ukuran adil itu adalah ketika contoh konkretnya mampu membaca syahadat, mampu membaca surat Al-Fatihah, mampu membaca istighfar dan lain sebagainya. Itu syarat setidaknya standar minimal yang biasa terjadi di masyarakat.
Ya maksimalnya ya harus taat beribadah. Itu syarat wali dalam pernikahan. Nah, sekarang macam-macam wali. Wali dalam Islam itu banyak, dalam fikih itu banyak. Ada beberapa. Bisa wali nikah, wali nasab, wali hakim, wali muhakam, dan lain sebagainya. Nah, khusus saat ini saya akan fokus pada dua kategori, dua macam. Ya. Satu wali nasab, kedua wali hakim. Kita fokus saja ya, kedua ini ya. Baik, yang pertama wali nasab. Siapakah dia? Wali nasab adalah orang yang berhak menikahkan perempuan yang berasal dari keluarga calon mempelai perempuan atau calon istri. Ya, jadi pihak istri itu punya saudara-saudara. Nah, itu yang menjadi wali nasabnya. Bukan dari pihak calon suami, tapi pihak calon istri. Siapa dia? Nah, ini ada urutannya, ada kategorinya, ada kelompok-kelompoknya. Kita lihat di kompilasi hukum Islam yang lebih mudah. Di pasal 21 disebutkan bahwa wali nasab itu ada 4 kelompok. Itu ada urutannya, ada kedudukannya, ada prioritasnya. Artinya, kelompok yang satu harus didahulukan, menunggu jika tidak ada baru pindah ke kelompok berikutnya. Sesuai erat tidaknya kekerabatan dengan perempuan. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa hari ini ada tugas. Nah, ini tugasnya. Saya akan bocorkan lebih awal. Apa tugasnya? Nah, ini dia. Ini yang saya blok biru ya. Perhatikan, tugasnya nanti akan menjelaskan isi dari 4 kelompok tadi ini. 4 kelompok wali nasab. Kelompok 1, 2, 3, 4. Saya blok, saya sengaja tutup. Nanti kalian wajib menjelaskan. Sebutkan dan jelaskan. Nah, itu kelompok wali nasab. Di ayat kedua disebutkan, apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah wali yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon perempuan, calon istri. Jadi yang terdekat dari urutan nasabnya, dari urutan genealogisnya itu yang paling dekat. Bapak atau anak atau saudara, itu terdekat siapa? Itu yang diprioritaskan, yang unsur terdekatnya. Di ayat 3, apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak adalah wali nikah yang kerabat kandung dari kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Jadi diutamakan yang sekandung, baru setelah itu seayah. Itu ketentuannya di ayat ketiga. Yang keempat, apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama-sama derajat kandung, atau sama-sama dengan kerabat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua, usianya lebih tua, dan memenuhi syarat wali. Misalnya yang sekandungnya tidak ada, adanya cuma seayah, dua-duanya seayah. Nah, siapa yang berhak? Nah, berarti nanti diukur dari siapa yang lebih tua dan syaratnya terpenuhi atau tidak. Ya. Itu pasal 22 ayat 1 sampai 4. 21 ayat 1 sampai 4. Berikutnya di pasal 22. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, misalnya walinya sesuai, wali akrab kalau dalam bahasa fikihnya, wali akrabnya memenuhi syarat, tapi ada syarat walinya tidak terpenuhi, misalnya karena masih belum balik atau sedang dalam kondisi tidak sehat mentalnya, atau karena wali itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, ada hambatan dari sisi psikis, sisi fisik, misalnya tidak bisa bicara, tidak bisa mendengarkan, atau mungkin secara usia sudah sangat uzur,
maka haknya pindah ke wali lain yang menurut derajat berikutnya. Jadi yang tadi itu ya 1 sampai 4 ya. Yang satu, oh dia tunarungu, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengarkan, berarti pindah ke urutan berikut. Atau karena sudah uzur, sudah sakit-sakitan dan tidak bisa beraktivitas normal, itu bisa pindah. Pasal 23 menyebutkan wali hakim. Nah, tadi ini wali kasar ya, sekarang pindah ke wali hakim. Nah, wali hakim bisa menjadi bertindak sebagai wali nikah itu kapan? Apabila wali nasab tidak ada, hilang, mafqud, tidak terdeteksi keberadaannya, atau tidak mungkin dihadirkan, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau goib, atau adol alias enggan menikahkan. Nah, maka pindah tugas menikahkan dari wali nasab ke wali hakim. Ingat, wali hakim ini punya peran yang penting, tapi dengan catatan walinya tidak jelas status, tidak jelas keberadaannya, atau walinya enggan menikahkan. Nah, itu tuh bisa pindah ke wali hakim. Jadi kalau misalnya begini, seorang wali, misalnya bapaknya mau menikahkan anaknya, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja, tidak mati, cuma hilang, tidak ketahuan, padahal hari hak sudah semakin dekat. Nah, gimana caranya itu? Dideteksi, dilacak, tetap tidak ditemukan, padahal sudah melapor ke polisi dan polisi sudah melacak keberadaannya, tetap tidak ketemu, maka nanti statusnya tidak pindah dari bapak ke anak misalnya, tapi tetap bapaknya dianggap masih ada dan statusnya pindah ke wali hakim. Itu ya. Kemudian di ayat kedua, dalam hal wali adol atau walinya tidak mau menikahkan, maka hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Jadi artinya, misalnya nih, bapaknya tidak mau menikahkan. Alasannya tidak syar'i, misalnya, aku tidak mau menikahkan pilihan anakku, pilihan dia, karena dia kurang ganteng, kurang kaya, kurang sugih, kurang bandanya kurang, modalnya cuma seiprit misalnya. Saya tidak mau. Tidak syar'i alasannya. Maka si calon istri atau anak perempuannya tadi bisa itu mengajukan permohonan adol menjadi pindah dari wali nasab ke wali hakim kalau memang alasannya bisa diterima oleh majelis hakim. Ingat, harus diajukan dulu ke pengadilan agama. Jangan ujung-ujung langsung minta ke KUA, Pak, saya mau nikahkan wali hakim. Oh, enggak bisa begitu. Ada proses dan prosedurnya. Gimana? Ya harus mengajukan dulu permohonan wali hakim ke pengadilan agama. Permohonan wali. Baru setelah itu nanti diperiksa, disidangkan, diputuskan. Nah, misalkan diizinkan, berarti nanti surat putusannya itu dibawa ke kantor KUA untuk diproses lebih lanjut untuk proses pernikahannya. Begitu ya. Itu wali hakim. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian wali hakim. Tadi kan wali nasab, sekarang wali hakim. Nah, siapakah wali hakim yang dimaksud? Apakah hakim pengadilan agama? Bukan. Memang sama-sama hakim, tapi hakim yang di sini bukan hakim pengadilan agama. Tapi siapa? Yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah atau penguasa atau sultan. Dalam hal ini siapa? Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Itu wali hakim. Itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ini sama kelas HC terkait wali hakim. Nah, saya mau kembali ke kelas dulu ya. Lihat nih, perhatikan. Yuk, diaktifkan videonya. Yuk, Kakang Teteh, aktifkan videonya, tolong ya. Sekarang pertanyaannya nih, perhatikan pertanyaannya ya. Siapakah yang dimaksud sebagai wali hakim di sini? Khususnya dalam konteks hukum positif di Indonesia. Siapa yang dimaksud sebagai wali hakim? Kita tahu tadi yang disebut wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh negara atau pemerintah
dalam hal ini Menteri Agama, untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Nah, dalam konteks hukum positif di Indonesia, kira-kira siapa yang dimaksud ini? Jelas ya? Nah, sekarang saya akan tunjuk saudara Alif Fazri. Yuk, mana suaranya Alif? Kang Alif, mangga. Ya, Pak. Ya, silakan jawabannya. Ya, gimana? Yuk, mana suaranya? Wali. Wali hakim ya, Pak? Ya, yuk. Siapa yang dimaksud wali hakim di sini? Wali hakim. Ayo, cepat. Bisa atau tidak? Yuk, gimana? Wali hakim. Siapa yang dimaksud wali hakim itu? Bisa enggak? Bolak-balik aja mati-mati. Ya, Ya, Pak. nggak bisa ya? Ya udah bilang aja nggak bisa gitu. Oke, berikutnya Sarpia, mana Sarpia suaranya? Aktifkan suaranya Sarpia. Ya, Pak. Oh, silakan jawabannya apa? Hmm? Pak, Coba. masih kurang tahu, Pak. Masih kurang tahu? Oke, ya ada apa-apa gitu aja biar cepat ya. Satu lagi saya tanya ini kepada Kang Khairul Umam. Ya, silakan Khairul Umam. Ya, Pak. Setahu saya wali hakim itu yang mewalikan, Pak. Ya iya siapa? Siapa itu? Ya, kerabat dan saudaranya yang masih keturunannya aja gitu, Pak. Bukan, kan saya sudah ngomong tadi. Wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh negara untuk menjadi wali dalam pernikahan. Kan negara yang menunjuk, memang menunjuk keluarga. Bukan. Tapi ada lagi Oh, siapa? KUA itu apa ya? Siapa? Kode lain. Konkretnya siapa? Kau itu siapa? Penghulu. Penghulu, Pak. Salah, bukan itu. Masih kurang fokus, masih kurang benar. Yo, sekarang yang lain nih satu lagi dah. Yuk, ini nih siapa? Novi Wulandari, mana? Teh Novi, mana? Videonya, suara Novi. Teh Novi terakhir nih, yuk, silakan. Masih kurang tahu, Pak. Aduh, kurang tahu ya. Ya udah, oke, sekarang perhatikan ya. Ini mana pertanyaan, non? Udah nih, sekarang perhatikan ya. Saya kasih tahu ya. Jadi yang dimaksud wali hakim adalah orang atau pihak atau jabatan yang ditunjuk oleh negara untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan, itu yang dimaksud adalah kepala KUA. Tadi si Khairul cuma bilang KUA Pak, KUA Pak. Iya KUA siapa? Konkretnya adalah kepala kantor urusan agama tingkat kecamatan. Itulah orang yang berdasarkan keputusan Menteri Agama, saya lupa nomornya, tahun 2009, itu menyatakan sebagai orang yang atau pihak atau jabatan yang ditunjuk sebagai wali hakim dalam hukum positif di Indonesia. Ingat ya, hanya di Indonesia. Di Indonesia itu siapa? Kepala KUA. Jadi nanti misalnya begini, contoh di satu kecamatan, misalnya kecamatan Cipocok, ada yang mau menikah, peristiwa pernikahannya 5 orang atau 10 orang, ya 10 orang. Kemudian dari 10 orang itu 10 pasangan, sorry. Dari 10 pasangan itu ada 3 orang atau 5 orang yang mengajukan wali hakim, menggunakan wali hakim. Nah, harusnya kan kepala KUA punya kewenangan menjadi wali hakim di 5 pasangan tadi. Tapi karena kesibukan kepala KUA, karena mungkin bersama dengan kegiatan lain, maka harus ada penggantinya. Siapa? Nanti kepala KUA akan menugaskan, nah ini kata kuncinya, menugaskan ke penghulu yang lain untuk bertindak sebagai wali hakim. Gitu. Jadi payung hukumnya apa? Surat tugas dari kepala KUA. Itu boleh. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung
di siapa? Diwaliin hakim oleh penghulu, enggak ujuk-ujuk begitu. Harus ada proses hukumnya. Dan proses hukumnya adalah dengan membuat surat tugas yang ditandatangani oleh kepala KUA untuk menunjuk penghulu ini untuk menjadi wali hakim. Begitu ya. Karena secara hukum, secara hierarkis, yang berhak pertama kali adalah kepala KUA. Baru kepala KUA akan mendelegasikan wewenangnya kepada penghulu yang lain. Begitu ya. Tidak ada yang bisa jawab tadi ini. Oke, jadi pelajaran nih. Jadi informasi penting buat kalian ya. Oke, baik. Berikutnya kita lanjut. Nah, itu tadi wali hakim. Nah, sekarang berikutnya adalah ini. Calon perempuan yang berhak yang bisa meminta wali hakim. Itu siapa saja? Nah, ini juga ada dalam peraturan Menteri Agama. Satu adalah perempuan yang tidak punya nasab sama sekali. Misalnya kayak korban tsunami kemarin di Aceh tahun 2004. Itu bisa. Mungkin karena dia sudah tidak punya kerabat lagi, semua sudah wafat karena menjadi korban tsunami, maka dia bisa mengajukan wali hakim. Yang kedua, walinya hilang atau tidak tahu keberadaannya. Itu bisa menjadi wali hakim. Bisa dialihkan ke wali hakim. Ketiga, walinya sejauh minimal 92,5 km. Itu juga bisa. Yang keempat, walinya di penjara atau ditahan yang tidak boleh dijumpai. Misalnya kayak kasus napi terorisme, napi pidana subversif, itu juga tidak bisa dihubungi, tidak bisa dikunjungi. Dan yang kelima, walinya sedang ihram, haji ataupun umroh. Itu tidak boleh. Nah, inilah calon mempelai perempuan dengan kondisi yang lima ini bisa mengajukan wali hakim. Di luar ini tidak bisa. Jadi pasti ditolak oleh pengadilan agama. Berikutnya, selesai tadi masalah wali, sekarang kita pindah ke saksi. Saksi itu kita buka di kitabnya Abdurrahman Al-Jazili, di Kitabul Fiqhi al-Madzahibil Arba'ah, juz 4 halaman 20. Perhatikan. Di sini disebutkan wa yustaratu fi syuhudi khamsatu syurutin. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan itu ada 5. Pertama, al-aqlu, berakal, sama kayak wali tadi. Kedua, wal bulughu, balik, mencapai usia mukallaf, yang ditandai dengan kalau laki-laki ihtilam atau mimpi basah, dan kalau perempuan itu kalau baliknya haid. Kemudian wal huriyah, merdeka, bukan budak. Yang keempat, warabiu al-Islam, beragama Islam. Saksinya harus sama agamanya dengan calon mempelai. Dan yang kelima, wasyaratul khamis, syarat kelima adalah ayyasma'a kalamal aqidaini ma'an. Mampu mendengarkan dua saksi tadi, kalamal aqidaini, ucapannya dua orang yang berakad atau wali dan calon suami, ma'an secara bersama. Itu syarat yang kelima dari syarat-syarat saksi yang lain. Nah, ini syarat sama ya. Nah, ini di dalam KHI disebutkan di pasal 24, 25 sampai 26 ketentuan mengenai saksi. Nah, selesai ya. Oke. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Barangkali ada di antara kelas HC yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang rukun nikah, khususnya tentang wali dan saksi. Monggo, aturan diaturkan. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak nanti akan saya lanjutkan dengan tugas. Ayo yang lain diaktifkan videonya ya, biar tidak jogrok baik di sini ya. Suraya, Nasya, Mutmainah, Tatu, Ahdiyat, Zaid, Ajrah, Alif, Karisma ya. Ayo silakan. Ada pertanyaan barangkali? Bapak izin bertanya. Siapa namanya? Ina, Bapak. Ya, silakan Teh Ina, mangga aturan. Izin bertanya, misalkan ya Pak, Ya.
ada seorang perempuan dia pengen menikah. Eh, misalnya mungkin seminggu sebelum nikah, orang tuanya tuh ngasih tahu ternyata orang tuanya yang selama ini ngasih dia tuh bukan orang tua kandung gitu. Hmm. Kita dikasih tahu orang tua kandung kita tuh ini gitu. Kan kita kalau nikah walinya harus yang pertama tuh orang tua ya bapak kita gitu ya. Tapi kita tuh kayak nggak mau gitu diwaliin sama bapak kandung kita yang ternyata kita kan nggak diurusin sama beliau gitu. Kita diurusin sama orang tua angkat kita. Terus kita kan punya kayak abang laki-laki gitu kan. Kalau yang jadi walinya abang kita boleh nggak Pak? Oke. Itu pertanyaannya ya. Ya, Iya Pak, terima berarti kasih. gini, pastikan masih hidup nggak bapaknya, bapak kandungnya. Kalau masih Bapak kandungnya masih hidup. hidup ya. Kalau masih hidup, berarti wajib itu dijadikan wali. Nggak boleh dipindahkan dulu, nggak boleh. Harus wali akrabnya itu bapak kandungnya dulu, bukan saudara kandung, bukan itu. Tapi ya bapaknya. Dan harus itu, nggak boleh tidak. Apalagi misalnya pengakuan bapak angkatnya, Nong, bapak kandungmu bukan aku, tapi bapak yang sono. Nah, sekarang kamu coba nanti urusan pernikahan urusannya dengan bapak kandungmu. Ya udah kalau gitu jangan ke bapak angkat, harus ke bapak kandung. Gitu ya. Harus harus secara tegas ikuti ketentuan dalam Islam. Nggak boleh bapak angkat menjadi wali. Harus bapak kandungnya. Walaupun yang membesarkan si perempuan ini adalah bapak angkatnya, tapi urusan pernikahan harus ke bapak kandung. Gitu ya, Ina ya. Baik Pak. Ada lagi yang menanyakan dari masalah Anda? Udah? Ya, ya. Baik, silakan yang lain, mangga dipersilakan mungkin kalau ada sebelum saya lanjutkan dengan tugas. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang saya akan lanjutkan dengan tugas 2 untuk hari ini. Untuk kelas HSC, tugas 2. Oke, perhatikan. Ini ya, saya tampilkan tugas 2. Belum ada ya. Bentar. Saya lupa ini, ternyata masih belum ada. Oke, yang ntar ya, saya ganti dulu dengan numpang kelas lain nih. Saya pakai kelas lain. Ternyata belum saya update ternyata. Oke, perhatikan. Saya numpang di kelas lain ya. Ini ya, perhatikan ya. Saya tampilkan lagi. Nah, ini dia ya. Tugas 2 menjelaskan pasal 21 KHI tentang kelompok wali nasab. Oke. Tugasnya adalah jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan bunyi pasal 21 KHI tentang 4 kelompok wali nasab. Ingat yang tadi ya, yang saya blok warna biru ya. Itu jelaskan.
Kemudian yang kedua, jelaskan maksud dari 4 kelompok wali nasab tersebut berikut contohnya. Ya. Petunjuk pengerjaannya, 1, dikerjakan secara individual. Jadi ini bukan tugas kelompok, tapi tugas pribadi masing-masing. Kemudian yang kedua, tagihan berbentuk resume. Ketiga, tugasnya diketik di MS Word atau di Word atau di kalau di online itu WPS ya, WPS online itu bisa boleh. Tapi jangan lupa di save dulu baru dikirim ke menu tugas 2. Nah, yang keempat ini yang penting, batas akhir pengumpulan tugas adalah 1 minggu dari sekarang, hari Selasa tanggal 30 September 2025 jam 7 pagi. Ya. 1 minggu dari sekarang. Ingat, segera untuk pengerjaan tugasnya. Kalau sudah lewat jam 7, maka otomatis saya tutup menu tugasnya. Jadi otomatis tidak bisa mengumpulkan dan dianggap tidak mengerjakan, berarti nilainya kosong. Nah, itu tadi tugas 2 untuk kali ini. Bisa dipahami dengan baik ya. Ada pertanyaan mengenai tugas? Enggak? Sudah jelas semuanya ya? Oke, baik. Saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terakhir ya, sebelum saya tutup, saya akan melaporkan absensi ada 19 orang. Dari total yang hadir hari ini 21 ya. Ada 2 orang yang tidak mengerjakan. Jadi saya anggap nanti bisa apa? Yang belum absen tolong segera dikerjakan. Ada nggak yang belum absen hari ini di Zoom ini? Siapa ini? Siapa yang Saya, Pak. Saya, Pak. siapa namanya? Khairul. Khairul. Kenapa Ya, belum Khairul. Khairul? Kenapa belum? Karena telat masuknya, Pak, ini. Pak, izin. Sinyalnya. Siapa lagi yang belum selain Khairul? Ada? Saya tidak bisa akses. Kenapa? Gak bisa diakses, Pak. Ya kenapa? Gak tahu ini dari HP sayanya. Ya berarti itu karena Dari minggu kemarin kayak gitu juga, Pak. Iya, kan gini ya, absen itu harus menggunakan email kampus. Jadi kalau nggak punya email kampus nggak bisa. Ini buktinya yang sedang absen semuanya sudah bisa. Buktinya ada. Jadi ingat ya, perhatikan baik-baik. Absen harus pakai email kampus. Kalau tidak, nanti akan ditolak. Jadi tolong diperbaiki absensinya ya. Absensinya harus pakai email kampus. Kalau belum punya, daftar dulu. Udah terlambat ini. Udah pertemuan 3 kok masih belum daftar. Harus segera diurus tuh ya. Dan kalau ada yang tidak bisa masuk, berarti sinyalnya ya. Coba diam dulu itu, jangan Baik. diam dulu. Dan diam dulu. Kalau ada yang tidak bisa absen itu karena faktor sinyal ya, Khairul atau Rifki atau siapa tadi ya. Itu karena faktor sinyal. Berarti harus segera cari tempat yang bagus sinyalnya ya. Dan ingat, khusus hari ini saja, saya kasih rukhsah, saya kasih kesempatan yang belum absen, saya tutup nanti jam 12 ya. 12.00 Ya, Pak. saya tutup. Jadi coba terus. Khairul coba terus. Pak. Yang lain Rifki juga coba terus ya. Itu ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.